Aku ingin nge-review kereta api New Generation dari Solo ke Semarang. Aku nggak tahu nih, sudah diterapkan di semua kereta api yang khususnya ekonomi seperti ini atau masih beberapa kereta api yang sudah menerapkan ekonomi New Generation. Ini video aku ambil di tahun 2025 dan akan aku post di tahun 2027. Jadi aku nggak tahu ini sudah diterapkan semuanya atau enggak. Dan aku harap sih sudah diterapkan ya ekonomi New Generation ini. Aku akan nge-review. Sebenarnya dari awal video itu sudah aku review, cuman suaranya kecil banget jadi aku voice over aja. Sekarang ini aku duduk di nomor 19 seperti yang aku lihat di video di awal, ada tadi intake nomor 19 dan aku duduk di depan. Dan untuk dudukannya itu seperti kereta api pada umumnya, kita ada kayak dua colokan atau stok kontak gitu. Itu satu untuk kita dan satu lagi untuk teman duduk kita. Kemudian di atasnya itu ada kayak tempat untuk tempat minum, ya ada dua, satu untuk kita dan satu lagi untuk teman sebangku kita. Terus di atas itu ada kayak cantelan yang kayak ada plastik gitu, ada cantelan itu untuk tempat tas kita dan bisa untuk tempat sebangku kita. Nah, kalau misalnya kita nggak ada teman sebangku kayak aku, pas aku pergi dan aku pulang itu nggak ada teman sebangku, itu kita bisa meletakkan dua-duanya di situ. Kemudian karena aku duduk di paling depan, itu jarak antara aku dan dinding itu sangat luas menurutku, walaupun nggak luas banget, tapi menurutku itu sudah luas, tergolong luas. Kita bisa meletakkan kayak barang-barang, terus meletakkan koper dan lain sebagainya. Dan di depan aku itu kayak ada layar televisi kayak untuk yang kadang nonton, atau misalnya ada yang kereta apinya memasang musik atau apa gitu, atau pengumuman seperti itu. Untuk tempat duduknya ini sudah seperti tempat duduk yang eksekutif ya, udah kayak sendiri-sendiri dan tidak yang kayak kursi yang coklat yang tegak banget, enggak. Dan untuk sandaran kursinya ini sudah bisa kita atur seberapa derajat yang ingin kita inginkan senyamannya, mau kayak agak tiduran atau enggak terserah kita. Cuman waktu kita atur si sandaran kursinya ini, kita harus memerhatikan juga ya ke penumpang di belakang kita, karena takutnya mereka terganggu juga kan. Nah tadi itu kayak ada tombol-tombol yang di sebelah kanan si kursinya itu kayak untuk mengatur si sandaran kursi. Dan aku itu kan duduk di depan ya, dan dekat dengan kamar mandi. Untuk kamar mandi kereta apinya aku sudah review ya, dan ada dua reviewannya, versi aku dan versi sepupu aku. Nah, kalau untuk kalian yang nggak suka berisik atau misalnya nggak suka lihat orang mondar mandir kamar mandi tempat duduknya, saran aku sih jangan duduk di paling depan ya. Kalian bisa duduk di tengah, jangan juga duduk di paling belakang, karena paling belakang itu kan juga dekat dengan kamar mandi, pasti orang akan bolak-balik ke kamar mandi. Jadi saranku duduk di tengah bagi yang nggak suka melihat kerisian orang masuk keluar masuk. Saranku ya untuk orang yang bolak-balik keluar masuk dalam suatu kayak gerbong, tolonglah pintunya ditutup ya, jangan kalian masuk pintunya nggak ditutup ya kan. Jadi agak-agak risih orang-orang yang depan. Bukannya kami nggak mau nutup, udah beberapa kali kami nutup, kalian buka lagi tutup, kalian buka lagi, nggak kerjaan kami buka tutup si pintu antar gerbong itu, nggak kerjaan kami gitu ya. Ada cerita lucu pas waktu di gerbong ini. Jadi kan pas selama di perjalanan kan pasti ada orang bolak-balik antar gerbong, entah dia ke kamar mandi atau misalnya dia ke kantin. Kan ada beberapa orang, tapi kebanyakan buka pintu dia nggak nutup lagi ya. Jadi si bapaknya ini risih kayak pas waktu buka ditutupnya gitu. Jadi sebenarnya gantian antara aku dan dia yang nutup pintu itu. Cuman karena aku capek nanti dibuka lagi jadi kayak ya udah aku biarkan aja gitu kan, kayak nggak kerjaan gitu, buka tutup. Tapi bapak ini kayaknya kerisihan gitu. Dia kalau nggak aku tutup dia kayak tutup gitu kan, bolak-balik gitu, kayak kasihan gitu sama perjalanan dia, bolak-balik lebih banyak dia sih daripada aku, jujur. Nah aku sebenarnya juga risih kalau pintunya terbuka gitu, dan aku juga nutup, cuma kayak nggak kerjaan gitu loh. Aku tutup terus pintu yang lewat, orang yang lewat, dan dia lupa nutup pintu gitu loh. Jadi kayak ya gitulah, tolong kesadaran masing-masing. Dan setiap gerbong itu ada AC ya, dan pasti di dekat pintu itu ada AC gitu, tolonglah ditutup. Nanti kalau nggak ditutup si AC-nya rusak. Kalau AC-nya rusak, penumpangnya yang kayak kepanasan atau kayak mana gitu, dan pasti akan yang pusing dan pasti akan dimarahin mungkin si karyawannya atau bagaimana. Jadi kayak mohon kerjasamanya aja gitu ya. Jujurnya aku itu lebih suka duduk di bagian depan, dan aku kalau naik kereta api memang selalu ngambil di bagian depan karena aku
aku orangnya kan banyak minum sama perjalanan dan selalu bolak-balik ke kamar mandi. Makanya aku ngambil bagian depan. Cuman untuk bagian depan, bagi kalian yang seperti aku bilang nggak suka risih lihat orang bolak-balik, itu ya jangan di bagian depan kalau sudah mulai terbiasa dengan orang bolak-baliknya. Cuman aku agak risih ketika orang tidak tutup pintu, mohon maaf. Sedangkan adikku aja nggak nutup pintu kamarku aja atau pintu kamar mandiku aja, kayak itu aku bisa ngomel gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ngomelin orangnya. Jadi ya itulah intinya. Oke, sekian review dari saya. Aku berharap di tahun yang akan datang 2026, 2027 dan selanjutnya kereta ekonomi sudah seperti ini. Karena kalau misalnya semua kereta ekonomi sudah duduknya seperti yang aku videokan ini, biar ketika perjalanan kita berjam-jam seperti Jakarta, Solo, Solo Malang, Solo Surabaya dan lain sebagainya, orang yang duduk di ekonomi itu sudah nyaman. Dan kalau teman-teman ingin mencoba kereta api New Generation, silahkan dan coba eksperimennya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye. Pak CB nih.